Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok tentara Tiongkok akan menyelamatkan warganya yang bekerja di Baghdad, tepatnya di perusahaan tambang minyak. Para tentara Tiongkok dipimpin oleh Lu Feng. Usut punya usut, perusahaan minyak Tiongkok ini diserang oleh sekelompok tentara bayaran. Sesampainya di lokasi, Lu Feng dan anak buahnya disambut oleh Profesor Cheng. Tanpa membuang waktu, Profesor Cheng langsung membawa para tentara ini ke pusat perusahaan. Saat di perjalanan, Profesor Cheng menjelaskan ke Lu Feng, bahwa dalam 2 minggu terakhir mereka selalu diserang oleh tentara bayaran. Para tentara bayaran ingin mengambil alih perusahaan mereka. Di tempat lain, tepatnya tak jauh dari perusahaan minyak, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Chris. Chris ini merupakan salah satu tentara bayaran. Tak lama kemudian, Chris dihampiri oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Henry yang merupakan adiknya Chris. Henry menghampiri Chris hanya untuk membayar Chris, karena Chris sudah membantu kelompoknya. Di sana Henry menawarkan Chris pekerjaan baru, yaitu untuk menculik Profesor Cheng. Mendengar itu, Chris menolak, karena ia berkomitmen untuk menjaga anak yatim piatu yang berada di sebuah desa. Dan Chris akan berhenti menjadi tentara bayaran dalam waktu dekat. Pada siang harinya, Chris kedatangan seorang mekanik sekaligus temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke desa ini, untuk memperbaiki sumur yang merupakan sumber air satu-satunya di desa ini. Sayangnya, mesin pompa sumur ini sudah rusak parah, bahkan untuk memperbaiki pompa air itu Owen meminta upah sebesar $100.000. Pada malam harinya, Lu Feng akan membawa semua karyawan yang ada di perusahaan ini pada subuh hari ke zona hijau. Dan mereka akan menggunakan bus untuk membawa semua karyawan. Di sisi lain, Chris bingung harus mencari uang sebesar $100.000 untuk memperbaiki pompa air. Hingga pada akhirnya, mau tak mau Chris menerima tawaran Henry untuk menculik Profesor Cheng pada esok hari. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan perusahaan, Profesor Cheng memberi perintah ke anak buahnya untuk menutup semua saluran pipa minyak. Dan kunci untuk mengaktifkan semua saluran pipa itu berada di sebuah flash disk milik Profesor Cheng. Profesor Cheng memiliki seorang anak yang bernama Yuan. Sebelum pergi, Profesor Cheng menitipkan flash disk dan handphonenya di tas milik Mei, yang merupakan karyawannya sekaligus anaknya Lu Feng. Singkat waktu, akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Dan secara mengejutkan ada seseorang yang menandai bus yang ditumpangi oleh Profesor Cheng. Sedangkan Mei, satu bus dengan Lu Feng. Saat Mei berpapasan dengan ayahnya, Mei tampak begitu benci dengan ayahnya. Beberapa saat kemudian, Lu Feng mengecek radio komunikasi dengan anak buahnya. Radio check 1. 2 check. 3 check. Setelah beberapa mil dalam perjalanan, kini Lu Feng dan anak buahnya harus melewati jalan maut, yang mana jalan maut ini, sering terjadi perompakan sekaligus pembunuhan oleh tentara bayaran. Pertama-tama, Lu Feng dan anggotanya disambut dengan sebuah bom ranjau. Syukurnya, kelompok Lu Feng masih dalam keadaan aman. Beberapa saat kemudian, Mei mengungkapkan kekesalannya kepada Lu Feng, karena pada saat Mei masih kecil, Mei merawat ibunya yang sakit sampai meninggal. Pada saat itu Lu Feng tak pernah ada waktu untuk keluarganya, karena Lu Feng sibuk dengan pekerjaannya sebagai militer. Karena hal inilah Mei sangat benci dengan Lu Feng. Meskipun begitu, Lu Feng tetap mengakui kesalahannya dan selalu berusaha meminta maaf kepada Mei. Sesaat kemudian, Lu Feng dan timnya harus melewati badai pasir. Di sini, Lu Feng sangat yakin bahwa ini adalah badai pasir buatan. Karena menurut BMKG cuaca hari ini cerah. Saat memasuki badai pasir, komunikasi Lu Feng dengan timnya terputus. Di saat yang bersamaan pula, para tentara bayaran beraksi untuk menculik Profesor Cheng. Setelah melewati badai pasir, Lu Feng menghentikan semua bus. Disinilah Lu Feng dan timnya baru menyadari bahwa 2 bus mereka sudah hilang. Karena hal itu, Lu Feng dan tim melacak kedua lokasi bus itu. Setelah ketemu, Lu Feng akan mencari bus itu menggunakan helikopter. Dan Lu Feng meminta Mei untuk ikut dengan dirinya. Karena Mei sangat paham dengan daerah gurun ini.
Setelah ditelusuri, ternyata memang benar, badai pasir ini adalah badai buatan menggunakan mesin jet. Beberapa jam kemudian, Lu Feng berhasil menemukan bas pertama. Lalu Lu Feng mencari bas yang kedua. Di sisi lain, Henry, Chris dan kawan-kawan yang sudah berhasil menculik Profesor Cheng, mencoba melarikan diri sejauh mungkin. Sialnya keberadaan mereka ditemukan oleh anak buahnya Lu Feng. Karena tangguh, Henry, Chris dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan anak buahnya Lu Feng. Di tempat lain, Lu Feng berhasil menemukan bas yang ditumpangi Profesor Cheng. Sayangnya, Profesor Cheng dan 5 orang lainnya sudah dibawa oleh kelompok Henry, Chris dan kawan-kawan. Setelah berhasil melumpuhkan anak buahnya Lu Feng, Henry, Chris dan kawan-kawan menyerahkan Profesor Cheng ke bosnya Henry. Dan secara mengejutkan, ternyata bosnya Henry adalah Owen. Di sana Owen sangat senang bisa bertemu dengan Profesor Cheng. Ternyata yang menyerang perusahaan minyak beberapa minggu terakhir adalah Owen. Lalu, Owen mengatakan ke Chris, bahwa ia ingin mencuri minyak dari perusahaan itu, dan Owen meminta ke Chris agar membantu dirinya dalam misi ini. Mendengar itu, Chris menolaknya, dan Chris hanya ingin uang imbalannya. Sayangnya, Owen tak mau membayar Chris. Chris tak mau tahu, Chris meminta ke Owen agar membayar dirinya dan Henry, dan Chris akan menunggu Henry di desa jam 4 sore dengan membawa uang imbalan mereka. Setelah Chris pergi, Owen langsung membunuh Henry. Lalu Owen menyuruh anak buahnya, untuk membuang jasad Henry dan jasad salah satu sandera mereka ke menara. Di saat Chris sedang dalam perjalanan pulang ke desa, Lu Feng tanpa sengaja melihat Chris. Dan Lu Feng memutuskan untuk mengikuti Chris ke desa. Pada jam 4 sore, Henry belum juga kembali ke desa. Di saat yang bersamaan pula, Lu Feng mendatangi Chris. Di sana mereka berdua hampir bertarung, namun mereka gagal bertarung, karena di sana ada seorang bocil. Chris, we'll play. 1 jam kemudian, Chris pergi ke base camp Henry yaitu di menara. Lu Feng tak tinggal diam, secara sembunyi-sembunyi, Lu Feng mengikuti Chris. Sesampainya di menara, Chris menemukan jasad Henry dan jasad Sandra itu. Beberapa saat kemudian, Lu Feng masuk juga ke menara itu. Lu Feng mengira, Chris dan Henry lah yang membunuh Sandra itu. Sayangnya kedatangan Lu Feng diketahui oleh Chris, hingga pada akhirnya, mereka pun bertarung. Pertarungan mereka berhenti karena ada tentara bayaran yang lainnya datang untuk membeli senjata, namun karena merasa mencurigakan, para tentara bayaran ini pun menyerang Chris dan Lu Feng. Hebatnya, di sini mereka berdua saling bantu-membantu untuk melawan para tentara bayaran ini. Setelah para tentara bayaran tadi pergi, Lu Feng bertanya ke Chris, siapa yang membunuh orangku? Sayangnya, Chris tak mau menjawab pertanyaan Lu Feng. Beberapa saat kemudian Chris baru memberitahu ke Lu Feng, bahwa yang membunuh orang-orang Lu Feng adalah Owen. Lalu mereka berdua menghancurkan menara itu dengan cara meledakkannya. Mulai dari sinilah Lu Feng dan Chris mulai bekerja sama untuk memburu Owen. Sementara itu, Owen mencoba membuka kembali pipa minyak yang sudah ditutup oleh Profesor Cheng. Namun tetap saja usaha Owen gagal, karena untuk membuka saluran pipa itu, membutuhkan flash disk milik Profesor Cheng. Karena hal itu, Owen pun meminta flash disk itu ke Profesor Cheng. Awalnya Profesor Cheng tak mau memberikan flash disk itu. Dengan licik, Owen pun mengancam Profesor Cheng, jika Profesor Cheng tak memberikan flash disk itu, Owen akan membunuh Yuan. Dengan terpaksa Profesor Cheng memberitahu keberadaan flash disk itu, yaitu berada di tas milik Mei. Mendengar itu, Owen pun memberi perintah ke anak buahnya, untuk mengambil tas milik Mei. Di tempat lain, Mei, Chris dan Lu Feng saat ini berada di desa. Di sana Chris dan Lu Feng sedang menghibur anak yatim piatu.
suspended from a building. Drop. Setelah menghibur para anak yatim piatu, Lu Feng dan Chris menyadari bahwa para anak buah Owen sudah berada di desa ini. Karena hal itu, Chris menyuruh Mei untuk menyembunyikan para anak-anak. Sedangkan dirinya dan Lu Feng akan menghadapi anak buah Owen. Sayangnya, Chris memutuskan untuk memberikan tas Mei kepada anak buahnya Owen. Chris melakukan hal itu, agar para warga dan anak-anak tak ada yang terluka. Keesokan paginya, Chris bertanya ke Mei, apa isi tas itu? Mei pun menjawab, bahwa di tas itu ada sebuah flash disk yang bisa membuka saluran pipa minyak. Dan pipa minyak itu bisa mengalir hingga ke seluruh negara ini. Mendengar itu, Lu Feng dan Chris menyadari, bahwa Owen akan mencuri seluruh persediaan minyak perusahaan itu. Dan ini akan menjadi pencurian minyak terbesar dalam sejarah dunia. Karena hal itu, Lu Feng dan Chris akan menghentikan Owen. Di sisi lain, Owen sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kapal untuk mengangkut semua minyak yang akan ia curi. Kembali ke Lu Feng dan Chris. Di sana Mei sangat ingin ikut bersama Lu Feng dan Chris, namun Lu Feng tak mengizinkannya. Lalu, Lu Feng dan Chris pergi menggunakan mobil andalan milik Chris. Setelah kepergian Lu Feng dan Chris, secara diam-diam, Mei pergi menyusul mereka menggunakan mobil kesayangan Chris. Di tempat lain, Owen memaksa Profesor Cheng untuk membuka saluran pipa minyak menggunakan flash disk miliknya. Hingga pada akhirnya, minyak pun mulai mengalir ke mobil tangki minyak dan kapal yang sudah disiapkan oleh Owen. Setelah itu, Owen bersiap-siap untuk kabur. Sedangkan Chris dan Lu Feng sudah sampai di perusahaan minyak, dan mereka berdua berusaha masuk untuk menghentikan Owen. Sadar akan kedatangan Chris dan Lu Feng, Owen memutuskan untuk kabur, dan Owen menyisakan satu anak buahnya yang kuat untuk menjaga Profesor Cheng dan Yuan. Sementara itu, Chris dan Lu Feng masih sibuk menghadapi anak buahnya Owen, hingga pada akhirnya, mereka berdua pun berusaha menyelamatkan Profesor Cheng. Dan mereka harus menghadapi anak buahnya Owen yang kuat ini. Beberapa saat kemudian, Lu Feng menyuruh Chris untuk pergi mengejar Owen, sedangkan Lu Feng akan menghadapi anak buahnya Owen ini. Sedangkan Owen akan kabur dengan sebuah mobil beserta 3 mobil tangki minyak. Tak lama kemudian, Mei datang. Karena hal itu, Chris mengajak Mei untuk mengejar Owen. Sedangkan Lu Feng harus bekerja keras menghadapi anak buahnya Owen ini. Kembali ke Chris dan Mei, saat ini mereka sudah dekat dengan Owen. Menyadari hal itu, Owen pun langsung menyerang Chris dan Mei. Di saat yang bersamaan, kerja keras Lu Feng membuahkan hasil. Lu Feng berhasil mengalahkan anak buahnya Owen. Setelah itu, Lu Feng akan menyusul Mei dan Chris menggunakan mobil andalan Chris. Di tempat lain, Chris dan Mei harus mengalami kecelakaan saat kejar-kejaran dengan Owen. Syukurnya, Chris dan Mei baik-baik saja. Syukurnya lagi, Chris dan Mei bertemu dengan Lu Feng. Karena mereka ketinggalan jauh di belakang Owen, Chris pun mengeluarkan nos yang ada di mobilnya. Hingga pada akhirnya, mereka menabrak salah satu mobil tangki minyak, dan inilah yang terjadi. Walaupun terluka parah, Owen tetap berusaha untuk kabur. Karena hal itu Lu Feng pun mencoba untuk mengejar Owen. Sayangnya, ban mobil mereka malah terperosok di pasir, ditambah lagi radiator mobil itu bocor. Syukurnya mobil Chris sangat canggih, sehingga mobil itu bisa keluar dari pasir. Dan Chris memegang selang untuk menutupi radiator mobil yang bocor. Hingga pada akhirnya, mereka pun menabrak mobil Owen. Sayangnya mobil Owen tersangkut di batu, sedangkan Lu Feng dan Mei tergantung di tali jurang. Dan tali mereka tersangkut di mobil Owen.
Melihat itu, Owen pun berusaha keras untuk menjatuhkan mobilnya ke jurang, agar mereka semua mati bersama-sama. Syukurnya, dengan cepat Lu Feng berhasil melepaskan ikatan tali itu dari tubuh Mei. Hingga pada akhirnya, Owen pun tewas sendirian. Setelah kejadian itu, Mei dan Lu Feng baru menyadari bahwa mereka tak melihat keberadaan Chris. Karena hal itu, mereka memanggil-manggil Chris, namun tak ada jawaban dari Chris. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja Mei melihat foto keluarganya di saku Lu Feng. Disinilah Mei baru menyadari bahwa Lu Feng tak pernah lupa dengan keluarganya. Hingga pada akhirnya, Mei pun memaafkan Lu Feng. Di saat yang bersamaan, Chris secara mengejutkan muncul dari tepi jurang. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun selamat. Di akhir cerita kita akan diperlihatkan, Lu Feng dan timnya membantu Chris untuk memperbaiki sumur di desa itu.